Mengapa kebanyakan hero burst damage, baik itu marksman, fighter, dan assassin, dengan skill combo, kebanyakan menggunakan item Blade of the Heptasis sebagai item burst-nya? Banyak assassin bisa one-shot di early game bukan karena musuh yang dihadapinya lemah, tetapi item yang mereka buat di awal permainan atau early game yang tepat membuat mereka bisa one-shot. Dalam beberapa menit ke depan, aku akan menjelaskan beberapa langkah kepada kalian tentang: pertama, penjelasan defense hero lawan di early game; kedua, cara kerja item Blade of the Heptasis; ketiga, role dan hero yang cocok untuk dipasangkan dengan Blade of the Heptasis; keempat, kesalahan kebanyakan player ketika menggunakan item Blade of the Heptasis. Kita mulai dengan langkah yang pertama, penjelasan defense hero lawan di early game. Early game adalah fase awal permainan yang berlangsung dari menit pertama hingga menit kelima. Pada tahap ini, kedua tim berusaha untuk mendapatkan keuntungan sebanyak mungkin melalui berbagai strategi seperti farming, ganking, dan kontrol peta. Keberhasilan di early game memberikan dasar yang kuat untuk mendominasi mid game dan late game. Di early game ini, seluruh hero yang ada di Land of Dawn biasanya tidak memiliki defense yang kuat, kecuali hero-hero tebal seperti tank badan, XP badan, jungler badan, atau sebagainya. Jadi, sasaran utama para hero assassin harus hero-hero tipis karena bisa kill dengan cepat daripada hero tebal. Nah, item Blade of Heptasis ini sangat berguna untuk item burst damage di awal, dikarenakan hero musuh tidak memiliki defense yang tinggi dan damage burst yang masuk bisa lebih besar. Selanjutnya, kita masuk ke langkah yang kedua, cara kerja item Blade of the Heptasis. Pernah nggak sih kalian ngerasa pakai Blade of the Heptasis itu sakit banget di early game? Tapi makin lama kok kayak nggak ada damage? Padahal itemnya sama, tapi impact-nya beda jauh. Masalahnya bukan di itemnya, masalahnya di cara kita memahami cara kerjanya. Karena Blade of the Heptasis itu bukan item damage biasa. Item ini kasih 70 physical attack, 250 HP, dan 15 physical penetration. Sekilas, ini terlihat seperti item damage biasa. Tapi sebenarnya, kekuatan utamanya bukan di war jangka panjang. Kunci sebenarnya ada di pasif yang bernama Ambush, yaitu kalau kalian tidak memberi atau menerima damage selama 5 detik, basic attack berikutnya dalam satu basic attack akan menghasilkan bonus damage sebesar 160 ditambah 40% physical attack dan memberikan slow 40%. Artinya apa? Item ini termasuk item scaling yang mengikuti physical attack kita. Jika secara keseluruhan total physical attack kita mencapai 1230 dan dikali 40% sama dengan 492. Jadi, total scaling item ini adalah 492 physical attack. Dan jika ditambah dengan damage flatnya, yaitu 160, maka 492 ditambah 160, dan hasilnya 652 physical attack. Damage inilah yang diberikan kepada musuh dalam satu basic attack, dan menyebabkan efek slow sebesar 40%. Intinya, item ini tidak menambah damage secara terus-menerus, tapi memberikan damage besar di satu momen. Jadi, Blade of the Heptasis itu bukan item DPS, atau biasa dikenal dengan damage per second, atau kerusakan per detik. Ini adalah item momentum. Siapa yang menyerang duluan, dia yang menang. Supaya item ini maksimal, kalian hanya butuh 3 hal. Timing, menunggu musuh lewat ketika sendirian; positioning, manfaatkan semak atau flank; target, incar hero tipis, bukan tank atau hero tebal lainnya. Kalau 3 ini nggak ada, item ini kehilangan sebagian besar nilainya. Kenapa item ini kuat di early game? Karena penetration-nya berbentuk flat atau penetrasi tetap, dan bukan persen yang mengikuti besar kecilnya armor yang dimiliki musuh. Artinya, saat armor musuh masih kecil, damage yang diberikan terasa besar. Dan saat armor musuh tinggi, damage yang diberikan kecil. Selanjutnya, kita masuk ke langkah yang ketiga. Role dan hero apa yang cocok untuk dipasangkan dengan Blade of the Heptasis? Sebelum masuk ke role dan daftar hero,
kita akan luruskan bahwa Blade of the Heptasis cocok untuk hero yang bisa masuk tanpa ketahuan, punya burst cepat plus basic attack di awal, tidak terlalu bergantung pada damage berkelanjutan. Karena pasif aktif setelah 5 detik tanpa damage dan hanya mempengaruhi satu basic attack pertama. Jadi kalau hero spam skill terus atau DPS terus, item ini jadi setengah mati nilainya. Walaupun ada beberapa hero yang memang masih bergantung dengan DPS, tetapi jika dipasangkan dengan Blade of the Heptasis, malah menjadi sumber damage tambahan yang memudahkan skill-skill berikutnya masuk dan kill musuh dengan cepat. Karena kalian sudah paham, mari kita masuk daftar role dan hero apa saja yang cocok untuk dipakaikan Blade of the Heptasis. Kita mulai dari role fighter. Yang pertama ada Aldous. Aldous mengandalkan satu pukulan besar dari skill satunya, atau memperkuat basic attack-nya. Nah, item Heptasis ini bisa memperkuat pukulan pertamanya. Jika digabung dengan skill 1, jadi double burst dalam satu hit. Intinya, kalau Aldous itu satu pukulan, Heptasis bikin pukulan itu jadi 2 kali lebih sakit. Yang kedua ada Chow. Chow itu pick off hero, atau culik satu target, bukan war lama. Kenapa item ini cocok? Karena Chow butuh damage awal sebelum atau sesudah combo. Efek slow dari Heptasis bikin musuh menjadi susah kabur. Intinya, Chow butuh damage besar untuk pembuka atau penutup, dan sebelum atau sesudah melakukan combo. Skill dan item Heptasis cocok dengan mekanik seperti itu. Yang ketiga, ada Yin. Yin bisa menggunakan skill satunya untuk menghajar hero musuh, agar hero musuh kekurangan HP, dan Yin bisa menarik musuh untuk masuk ke domainnya, dan membuat Yin bisa dengan cepat kill musuh di domainnya. Atau bisa juga Yin menarik musuh ke domain 1 lawan 1, dan burst musuh dengan skill satunya. Kenapa item ini cocok? Karena Yin selalu mulai pertarungan dari awal atau initiation dan bisa aktifkan pasif Heptasis sebelum masuk ulti. Intinya, Yin selalu mulai pertarungan dari menculik hero-hero musuh. Jadi Heptasis hampir selalu aktif saat dia masuk ke mode liehnya. Masuk ke role assassin. Yang pertama, ada Hellcurt. Hellcurt bisa masuk dari skill ultimate atau dari semak-semak untuk menyerang musuh dengan combo skill 1, lalu skill 2, dan bisa kill musuh dengan cepat. Kenapa item ini cocok? Karena Hellcurt sangat bergantung pada serangan pertama. Ultimate bantu aktifkan Heptasis dengan aman. Intinya, Hellcurt itu bisa kill kalau dia bisa burst musuh di awal, dan skill 2 Hellcurt dihitung sebagai basic attack. Item Heptasis bikin skill 2 Hellcurt itu mematikan. Yang kedua, ada Saber. Hero yang masuk dengan combo skill sederhana ini juga cocok jika dipasangkan untuk Blade of the Heptasis. Kenapa cocok? Selalu ada basic attack di awal atau di akhir combo, dan Heptasis memberikan tambahan burst bikin Saber cepat ngekill. Intinya, Saber itu one-shot hero. Heptasis bikin one-shotnya lebih pasti untuk kill. Yang ketiga, ada Natalia. Natalia bisa invisible atau serangan pertama dari depan. Kenapa cocok? Karena Natalia adalah hero mekaniknya Heptasis, sama-sama fokus di first hit yang membuat serangan awal Natalia bisa membuat HP musuh sekarat. Intinya, Natalia dan Heptasis itu satu seperti satu konsep, menyerang diam-diam lalu membunuh dalam satu momen, yang dimana hero target tidak akan sempat memberikan serangan balasan atau bertahan di waktu yang lama. Masuk ke hero marksman. Yang pertama ada Leslie. Serangan Leslie yang memberikan critical dan true damage secara bersamaan bisa menembus armor musuh. Kenapa item ini cocok? Karena Leslie mengandalkan satu hit tembakan burst dan item Heptasis memperkuat burst damage pertama Leslie. Intinya, Leslie itu sniper one hit. Heptasis bikin peluru pertamanya jauh lebih mematikan. Yang kedua ada Brody. Brody bisa hit musuh dengan burst damage yang besar. Walaupun serangan hitnya pelan, tapi sakit. Dan serangan Brody tidak dihitung sebagai attack speed. Kenapa item ini cocok? Karena damage berbasis hit tunggal, bukan spam. Cocok dengan konsep burst awal. Intinya, Brody nggak butuh banyak hit. Dia butuh satu hit yang sakit. Heptasis cocok untuk konsep itu. Yang ketiga ada Clean. Clean biasanya mengeluarkan basic attack burst setelah mengeluarkan skillnya.
Jika dipasangkan dengan Heptasis, akan menjadi sangat cocok. Dikarenakan, mudah trigger ambush, selalu ada basic attack setelah skill. Jadi intinya adalah, Clean selalu nembak setelah skill. Jadi Heptasis hampir selalu kepakai maksimal. Dan meskipun Clean memang mengandalkan DPS, tetapi item ini juga termasuk cocok untuk Clean. Jadi kesimpulannya, semua hero di atas punya satu kesamaan, yaitu kebanyakan dari mereka tidak mengandalkan DPS panjang. Mereka mengandalkan serangan pertama. Dan Blade of the Heptasis bukan soal hero apa, tapi soal siapa yang bisa memanfaatkan serangan pertama dengan baik dan benar. Selanjutnya kita masuk ke langkah yang keempat. Kesalahan kebanyakan player ketika menggunakan item Blade of the Heptasis. Kesalahan umum player saat pakai Blade of the Heptasis adalah: yang pertama, terlalu sering war dan tidak memberi waktu pasif aktif. Yang kedua, tidak sabar dan tidak mau menunggu momen yang pas. Yang ketiga, menyerang target yang salah. Yang keempat, menganggap ini item late game. Kesimpulannya, semua kesalahan ini punya satu akar, yaitu player menganggap Heptasis sebagai item damage biasa, padahal ini adalah item strategi dan timing. Ada kemungkinan kalian berpikir seperti ini, kalau damage kecil berarti itemnya jelek, padahal realitanya bisa jadi cara pakainya yang salah, atau kondisi game yang memang sudah tidak cocok. Secara keseluruhan, item ini dapat disimpulkan bahwa item Blade of the Heptasis bukanlah item damage biasa, melainkan item berbasis momentum, timing, dan strategi. Inti paling pentingnya, Blade of the Heptasis adalah item early game berbasis timing yang dirancang untuk menculik dan membunuh target tipis dalam satu momen, dan bukan soal hero, tapi soal cara bermain. Siapa yang bisa memanfaatkan momen serangan pertama dengan tepat, dia yang mendapatkan value maksimal. Jadi, itulah penjelasan dari saya mengenai item Blade of the Heptasis yang sering digunakan oleh kebanyakan hero assassin. Jika ada yang salah atau kurang, silahkan kirim pendapat kamu di kolom komentar. Terima kasih, dan sampai jumpa di video berikutnya.